Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Khairul Eskom Mkom, selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini. Pada kesempatan ini saya Yan Kalen Rento akan membawakan presentasi mengenai tugas final tes mata kuliah analisis dan perancangan teknologi informasi. Adapun topik presentasi saya yaitu sistem informasi. Sistem informasi katalog penjualan obat menggunakan QR kode berbasis web pada apotik. Sebelum melangkah pada pembahasan, saya akan menjelaskan secara singkat latar belakang dari topik atau judul yang saya akan bahas. Beberapa apotik memiliki sistem informasi katalog dan pengelolaan manajemen penjualan obat. Hal ini menyebabkan ketidakmudahan pelanggan dalam memperoleh informasi yang lengkap tentang obat dan ketersediaan obat di apotik tersebut, serta kurang optimalnya manajemen penjualan obat yang hingga kini dijalankan dengan manual, yakni mencatat laporan penjualan menggunakan kertas yang dicetak pada apotik. Baik, kita masuk pada pembahasan pertama yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Observasi adalah metode yang dilakukan dengan cara melakukan pengambilan data di apotik terkait. Yang kedua itu wawancara. Wawancara merupakan suatu kegiatan dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak apotik. Pada metode ini, penulis akan lebih mudah mendapatkan informasi-informasi mengenai data yang ada pada apotik. Ketiga, literatur studi. Literatur studi merupakan studi yang dilakukan dengan membaca, mempelajari, dan mengunjungi situs-situs seperti Google yang dapat membantu pencarian yang berkaitan dengan topik penelitian katalog obat berbasis web menggunakan QR code. Selanjutnya yaitu analisis sistem. Tahap analisis sistem yang saya bahas terdiri dari satu, analisis kelemahan sistem, kedua, kebutuhan informasi, ketiga, kebutuhan pengguna. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan analisis sistem yang pertama, yaitu analisis kelemahan sistem. Analisis kelemahan sistem ini dilakukan pada sistem pengelolaan informasi dan catatan rekapitulasi penjualan lama yang diterapkan pada apotik. Agar sasaran dan strategi apotik dapat dicapai dengan memanfaatkan peluang, dapat mengurangi kelemahan-kelemahan, serta untuk mengantisipasi ancaman yang terdampak buruk pada pertumbuhan bisnis. Kita melangkah ke tahap kedua yaitu kebutuhan informasi. Kebutuhan informasi pertama itu pihak apotik. Poinnya sistem ini mengelola informasi data obat. Sistem menyediakan informasi data obat dan penjualan obat setiap harinya. Sistem memiliki rekap penjualan obat, dapat melakukan cetak laporan penjualan. Dua, pelanggan. Tampilan halaman katalog informasi data obat lengkap, misalnya kandungan obat, gejala, dosis, aturan pakai, efek samping, dan golongan. Stuk, 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 dan harga. Informasi tersebut dapat diakses melalui website.
Adapun tahap analisis sistem yang ketiga yaitu kebutuhan pengguna. Pertama, kebutuhan karyawan apotik. Karyawan apotik melakukan login sebelum masuk ke halaman dashboard website katalog obat dengan menggunakan username dan password. Karyawan apotik dapat menambah, mengubah, dan menghapus data obat. Karyawan apotik dapat melakukan pengelolaan data penjualan obat seperti menginput dan mencetak laporan penjualan. Kedua, kebutuhan pelanggan. User melakukan scan QR sebelum masuk ke halaman katalog obat dan login ke website dengan mendaftar melalui alamat email atau nomor handphone masing-masing. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan perancangan sistem. Yang pertama yaitu use case diagram. Use case adalah suatu diagram yang mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Adapun use case diagram yang diusulkan yaitu memiliki satu aktor super admin atau pemilik apotik, satu aktor karyawan apotik, dan satu aktor pengguna atau customer. Dapat dilihat pada gambar use case diagram sistem informasi. E-katalog penjualan obat menggunakan QR Code, di mana pemilik apotik melakukan login ke website untuk menginput dan mengelola data atau menambah, mengedit, menghapus, dan mencari data obat yang ada dalam e-katalog, data karyawan apotik, dan juga dapat mengakses seluruh fitur penjualan obat serta memantau grafik penjualan. Karyawan apotik melakukan login ke website untuk melakukan input transaksi penjualan, check out pembelian, dan cetak struk pembelian. Customer melakukan scan QR kode yang terpasang di tempat tertentu, misalnya di rak apotik atau iklan, terlebih dahulu yang melalui proses validasi data. Jika link QR langsung terbaca, maka customer akan masuk pada halaman dashboard website katalog obat yang menampilkan produk obat secara detail. Selanjutnya yaitu activity diagram. Gambar di samping merupakan gambar activity diagram admin untuk pemilik apotik yang menjelaskan alur kerja sistem, di mana pemilik apotik dapat mengakses semua fitur pengelolaan penjualan dengan fungsi utamanya dapat menginput data karyawan serta memantau grafik penjualan. Gambar di samping merupakan gambar activity diagram untuk karyawan apotik yang menjelaskan alur kerja sistem di mana karyawan apotik dapat melakukan input transaksi penjualan, mengedit, dan mengelola data customer, juga bisa melakukan cetak struk penjualan. Gambar di samping merupakan gambar activity diagram untuk customer yang menjelaskan alur kerja sistem di mana customer melakukan scan QR kode dan akan memunculkan halaman dashboard e-katalog obat. Pada halaman dashboard ditampilkan informasi produk obat secara detail. Kita melangkah ke data flow diagram. Rancangan data flow diagram pada sistem informasi e-katalog penjualan obat menggunakan QR kode berbasis web pada apotik yaitu sebagai berikut. Data flow diagram yang dirancang pada sistem informasi e-katalog penjualan obat menggunakan QR kode berbasis web pada apotik dapat dijelaskan bahwa data transaksi penjualan obat diinput ke dalam sistem informasi. Kemudian, informasi penjualan obat tersebut dimasukkan ke
ke dalam sistem informasi dan data tersebut disimpan ke dalam database. Data yang disimpan di dalam database yaitu pada file data customer dan file data transaksi. Hasil dari data tersebut akan diberikan kepada pimpinan sebagai hasil akhir dari laporan dan rekap data penjualan obat yang dilakukan pada apotik. Perancangan sistem selanjutnya yaitu diagram flowchart. Diagram flowchart merupakan metode untuk menggambarkan tahap-tahap dalam menjalankan sistem informasi, pemecahan masalah dalam sistem informasi. Adapun tahap-tahap dalam sistem informasi e-katalog penjualan obat menggunakan QR kode berbasis web pada apotik, yaitu menjelaskan bagaimana proses pengelolaan yang dilakukan mulai dari menjalankan program sampai pada akhir program. Rancangan diagram flowchart sebagai informasi penjualan apotik yaitu sebagai berikut. Dari diagram flowchart sistem informasi katalog penjualan obat menggunakan QR kode berbasis web pada apotik dapat dijelaskan bahwa pada saat admin menjalankan program yang pertama sekali akan muncul adalah input username dan password. Admin atau pemilik apotik harus memasukkan username dan password dengan benar. Bila password yang dimasukkan salah, maka akan kembali lagi ke tahap login. Admin harus menginput username dan password sampai benar. Apabila username dan password yang diinput benar, maka user akan masuk ke dalam halaman menu utama. Di dalam halaman menu utama, admin dapat menginput informasi tentang data obat, data karyawan, data pembelian obat, data penjualan obat, data transaksi yang sudah disediakan pada form. Setelah admin menginput data, maka data tersebut akan tersimpan dalam database. Pada menu laporan, admin dapat mencatat informasi tentang data penjualan kasir, data pembelian, data rekap penjualan. Apabila admin ingin mencetak data yang sudah diinput pada form, maka data akan tercetak sebagai laporan. Apabila user tidak ingin mencetak data, maka akan kembali lagi ke tampilan cetak data. Proses akhir yaitu logout. Jika admin ingin logout dari aplikasi, maka program akan selesai. Jika tidak, maka akan kembali ke tampilan halaman utama. Demikian presentasi saya terkait analisis dan perancangan sistem informasi e-katalog penjualan obat menggunakan QR kode pada apotik. Sekian dan terima kasih.